Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmat sehat kepada kita semua ya anak-anak. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, tapi kita selalu diberikan nikmat sehat dan selalu diberikan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama ya. Ibu akan pimpin kalian berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Nah, semoga Allah selalu memberikan keberkahan ilmu terhadap kita semua ya. Dan semoga dengan kalian semangat belajar itu menjadi amal baiknya kalian ya, soleh dan solehah. Oke, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan selalu ingatkan peraturan mengikuti materi hari ini ya, atau mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian harus mengisi presensi kehadiran yang linknya sudah tersedia di Google Form. Kemudian, setelah kalian mengisi presensi, mengisi nama dan kelas di komentar di bawah ini ya, agar menandakan bahwa kalian telah menyimak materi hari ini. Dan maksimalkan waktu sebaik mungkin untuk mengerjakan tugas. Jangan lupa upload tugas di Google Classroom ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Siap? Jadi kalian tolong fokus, tetap semangat, dan simak materi secara seksama ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi, atau dengan kata lain membuat teks deskripsi. Kompetensi dasar hari ini adalah menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana secara tulis dan lisan berdasarkan struktur dan kaidah bahasa teks deskripsi. Setelah kita mempelajari materi hari ini, tujuan pembelajaran kita yaitu mampu menentukan objek, mampu menetapkan tujuan teks, mampu membuat kerangka teks deskripsi, dan mampu mengembangkan kerangka tulisan menjadi teks. Teks deskripsi. Pasti kalian masih ingat kan apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sebuah objek sehingga orang yang mendengar atau membaca bisa membayangkan objek tersebut. Nah, ada pula tujuan teks deskripsi, yaitu untuk menggambarkan sebuah objek secara detail. Ya, kemudian teks deskripsi pun mempunyai struktur. Struktur yang pertama ada identifikasi umum, yaitu menggambarkan secara umum objek tersebut. Yang kedua, itu ada deskripsi bagian. Nah, di sini adalah menggambarkan suatu objek tersebut secara detail dari mulai ciri-ciri, warna, atau bentuk. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini bisa kesimpulan dari identifikasi umum dan identifikasi bagian atau kesan penulis terhadap objek tersebut. Sudah jelas ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang membuat teks deskripsi. Tapi ingat, satu hal, bahwa bisa dikatakan teks deskripsi apabila memiliki unsur yang sistematik atau sistematika penulisan struktur tersebut itu secara benar dan tepat. Nah, adapun langkah-langkah menyusun teks deskripsi.
Yang pertama adalah menentukan atau memilih objek. Penulis yang baik menentukan objek terlebih dahulu. Dengan demikian, ia tahu apa yang harus ditulis dan tetap setia dengan tulisannya itu. Contohnya, kita akan membuat teks deskripsi tentang topik hewan. Nah, kita tentukan hewan apa yang akan kita ceritakan atau akan kita gambarkan dan dari sudut pandang apa. Misalnya, objeknya adalah kelelawar. Nah, tentu di setiap atau di sekitar kalian itu banyak objek yang bisa dijadikan suatu teks deskripsi. Dan langkah selanjutnya yaitu menetapkan tujuan teks deskripsi. Setiap hal yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Demikian pula tulisan, pasti ada tujuan. Tujuan harus ditetapkan agar penulis memperoleh gambaran tentang persoalan yang akan ditulis. Penulis pun harus terarah dan fokus agar pembaca menangkap maksud tulisan karena tujuannya yang jelas. Nah, contohnya dalam tulisan ciri-ciri khusus kelelawar. Pasti tujuannya yakni mendeskripsikan kemampuan khusus kelelawar yang tidak dimiliki hewan lain. Jadi, ingat ya, kita harus menetapkan tujuan deskripsi. Misalnya, tujuannya mendeskripsikan menggambarkan tentang kelebihan dari hewan kelelawar tersebut. Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Teks deskripsi yang baik adalah yang kaya akan informasi. Agar tulisan yang kita buat kaya akan informasi, kita perlu mengumpulkan informasi atau bahan atau data. Nah, tak perlu banyak, asal cukup dan sesuai dengan topik serta tujuan penulisan. Penulis perlu mencari data sesuai dengan objek yang akan dideskripsikan. Satu kegiatan penting perlu dilakukan dalam mengumpulkan data yaitu pengamatan. Melalui pengamatan, penulis akan mampu melihat, mendengar, atau merasakan sendiri suasana objek yang akan dideskripsikan. Selain itu, penulis juga akan mendapat data yang objektif sehingga lebih mudah untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks deskripsi. Nah, ketika melakukan pengamatan, kita perlu mempersiapkan alat tulis untuk mencatat semua hal yang berhasil kita tangkap melalui kepekaan indera. Catatlah semua peristiwa, suasana, aroma, suara, atau hal-hal lain yang bisa kita rasakan ketika melakukan pengamatan. Semakin banyak data atau informasi yang berhasil kita kumpulkan, kita akan lebih mudah untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks deskripsi. Nah, contohnya misalnya kita akan mendeskripsikan hewan kelelawar. Nah, kita tak perlu mempelajari semua hal tentang kelelawar, cukup kumpulkan bahan yang tentang keistimewaan kelelawar. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan adalah garis besar cerita yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan. Kerangka dibuat sebagai panduan dalam menulis. Dengan demikian, tulisan memiliki alur yang jelas, teratur, dan enak dibaca. Nah, kerangka tulisan merupakan garis besar teks yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan ya. Nah, sebelum menulis, kita perlu menetapkan kerangka tulisan sebagai pedoman atau acuan dalam menggambarkan objek yang akan ditulis. Melalui kerangka, penggarapan dan pengolahan tulisan menjadi lebih jelas dan terarah. Contohnya, dalam tulisan soal ciri-ciri khusus kelelawar. Nah, kerangka yang ditulisnya yakni kelelawar bisa terbang, kelelawar adalah hewan nokturnal kelelawar mempunyai kemampuan ekologis, dan kelelawar tidur menggantung. Itu adalah kerangka tulisannya ya. Nah, ini adalah bagan tentang kerangka tulisan. Objeknya yaitu kelelawar. Kemudian tujuan deskripsinya memberikan gambaran tentang hewan kelelawar. Nah,
Kerangkanya yaitu kelelawar bisa terbang, kelelawar adalah hewan nokturnal, kelelawar mempunyai kemampuan ekolokasi, dan kelelawar tidur menggantung. Nah, ini adalah kerangka tulisan yang nantinya ini bisa dikembangkan menjadi teks deskripsi. Nah, dan juga yang paragraf paling akhir itu adalah kesimpulan. Nah, bagaimana kesimpulan dari hewan kelelawar tersebut? Langkah yang paling akhir yaitu menyunting teks deskripsi. Menyunting adalah membaca ulang dan mengidentifikasi atau menemukan kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa. Jadi, kemarin kalian sudah belajar tentang kaidah bahasa yang ada di dalam teks deskripsi. Jadi, kalian boleh membaca kembali, kemudian kalian identifikasi atau temukan kesalahan-kesalahan penggunaan kebahasaan penulisan teks deskripsi tersebut agar teks deskripsi tersebut menjadi tulisan yang baik dan tidak ada kesalahan dalam penulisan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kalian yuk perhatikan video berikut dengan saksama. Nah, kemudian setelah kalian melihat, kalian buatlah kerangka teks deskripsi ya. Ingat ya anak-anak, hanya kerangkanya saja, belum ke teks deskripsi. Jadi, sekarang hanya membuat kerangka tulisan. Seperti itu ya. Oh iya, kalian boleh membuat mind map atau resume tentang materi bagaimana langkah-langkah membuat teks deskripsi di buku catatan kalian ya. Apa yang kamu lihat? Bagaimana bentuk bangunannya? Apa nama sekolahku? Di mana alamat sekolahku? Perhatikan ruang bangunan dengan seksama. Kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, kelas 8A, kelas 8B, kelas 9A, kelas 9B. Ada berapa ruang kelas yang ada di sekolah baruku? Saat ini aku adalah siswa kelas 7B. Apa warna kelasku? Apa saja yang dapat kamu temui di dalam kelas? Bagaimana kebersihan kelasmu? Bagaimana perasaan ketika belajar di dalam kelas?
Bagaimana bentuk fasilitas pertama? Apa warna fasilitas pertama? Apa yang dapat kamu lakukan di sana? Bagaimana suasana ketika kamu berada di sana? Bagaimana perasaanmu ketika berada dan menikmati fasilitas itu? Bagaimana bentuk fasilitas kedua? Apa warna fasilitas kedua? Apa yang dapat kamu lakukan di sana? Bagaimana suasana ketika kamu berada di sana? Bagaimana perasaanmu ketika berada dan menikmati fasilitas itu? Bagaimana bentuk fasilitas ketiga? Apa warna fasilitas ketiga? Apa yang dapat kamu lakukan di sana? Bagaimana suasana ketika kamu berada di sana? Bagaimana perasaanmu ketika berada dan menikmati fasilitas itu?
Bagaimana kesan atau perasaanmu jika bersekolah di sekolah baru itu? Kalian sudah menyimak materi hari ini. Jangan lupa tugasnya ya anak-anakku yang soleh dan soleha. Maksimalkan waktu sebaik mungkin untuk mengerjakan tugasnya. Dan jangan lupa upload di Google Classroom ya. Pokoknya semangat mengerjakan tugas. Selamat dan semangat mengukir prestasi di tengah pandemi ya. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.